kenikmatan mereka ini tenggelam dalam anugerah besar. Semuanya ngerasa dalam, dan itulah Tuhan hakikat dari kenikmatan. Kita tidak membeda-bedakan dan tidak memandang nikmatnya orang. Dan Anda kalau umpamanya merasa dalam kenikmatan dari Allah, Anda bersyukur dalam hati, nyaman, enak, wallah itu tenang di dalam batin. Yang penting permasalahannya adalah jangan mikir nikmatnya orang. Tapi kalau Anda memperhitungkan nikmatnya tetangga, nikmatnya kawan, akhirnya Anda kurang syukur. Kalau boleh dibuat contoh ringan gini umpama. Nah, saya kasih Anda duit umpamanya 150 umpama. Oh senang, ya kan? Wah senang. Cuman beda 1 menit datang kawan Anda. Saya lebih senang kepada kawan Anda, saya kasih kawan Anda duit 400.000. Anda tahu saya kasih 400.000. Ya apa perasaan yang 150 gitu? Pasti kan ya aku cuma 150. Kenapa kok datang perasaan aku 150? Kenapa? Padahal tadi setengah menit, 1 menit tadi dia sudah bangga, senang. Syukur, alhamdulillah, rezeki 150, 200, alhamdulillah. Tapi kenapa hanya dalam beda setengah menit, 1 menit berubah kegembiraan menjadi kesedihan? Permasalahannya dia memandang duit 400.000. Coba kalau dia nggak mandang, rezekinya dia. Alhamdulillah aku ngapain dikasih 150.000. Alhamdulillah ini aku untuk makan ini tenang, makan siang, makan malam aman, sama istri sama anak enaknya cukup. Kan syukur dia. Tapi permasalahan dia membandingkan dengan, karena dia tahu. Padahal diurut dengan berbagai macam teori pembicaraan. Ya tetap apa haknya yang 150 kemudian gak senang saya kasih 400. Duit saya. Aku senang sama dia, apa urusan sama dia? Kan gitu kan? Tapi kenapa kok kemudian yang 150 kok sedih? Aduh, kok dia? Aku cuman. Padahal tadi dia sebetulnya udah senang kali dikasih. Permasalahan utamanya adalah memandang nikmatnya orang. Kalau kita mandang nikmatnya orang, Pak, nggak ada selesainya. Ya, maka kenikmatan yang ada sama kita, ya, itu disyukuri dan pahami. Belum lagi karena kalau kita berbicara tentang anugerah dan nikmat, kita ini berada di dunia, Pak. Dunia itu ada atas, ada bawah, ada nikmat, ada tidak nyamannya, ada sehat, ada sakit, kan selalu ya. Ada lapang, ada sempit, ada seterusnya kayak gitu. Sama juga demikian. Anda memandang nikmatnya orang karena yang Anda pandang nikmatnya, Anda tidak tahu apa yang dicabut dari orang itu, dari nikmat. Apa yang dicabut oleh Allah? Bisa jadi mohon maaf, kaya dia kaya dia, enak hidupnya dia, tapi Anda tidak tahu problem dia sama keluarga. Nampak dia punya mobil enak, rumahnya mentah. Anda tidak tahu kalau dia setiap malam ketakutan karena besok mau cuci darah. Jadi gitu kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Dan pastinya nikmat yang tertinggi adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya sampaikan, saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Dan inilah yang disebutkan istilahnya berusaha untuk sejuknya batin, sejuknya hati dengan pemberian Allah. Tapi jujur, kalau umpamanya saya disuruh ganti posisi gubernur Sumatera Utara, enak ya jadi mantunya Jokowi ya. Tapi saya nggak mau, saya enak ngaji. Saya enak
ngaji. Saya disuruh ganti umpamanya posisi Kapolri, umpamanya Kapolda, nggak mau, enak sekali. Dan semisal itulah Pak, jangan memandang kemudian dia enak, dia pejabat, dia hebat, dia kaya, dia Anda nggak tahu apa yang dicabut oleh Allah dari anugerah dan nikmat. Anda dikasih oleh Allah, sudah bersyukurlah. Nah inilah yang disebutkan nikmat ini yang memenuhi semua penduduk surga. Mutaqabilin. Sedangkan kalau di dunia, karena ini tadi, karena al-jahl, kebodohan, atau ghalabatun nafas, kuatnya hawa nafsu pada seseorang, sehingga dia melupakan anugerah-anugerah besar tersebut. Mutaqabilin.